Kota Kudus. Kota Kudus merupakan salah satu kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun tidak dikenal banyak mengenai seluk-beluk Kota Kudus, kota yang memiliki kepadatan penduduk sebanyak 1.829 orang per kilometer persegi ini memiliki sektor industri yang besar terutama pada industri rokok. Kota Kudus sendiri menjadi salah satu pelopor rokok kretek, yang mana dengan sejarah terbentuknya industri rokok yang berkembang di kota ini, menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang rela datang dari luar kota untuk mengunjungi museum kretek ini. Tak heran, pemusatan industri kretek memberikan kontribusi besar di bidang pajak dan juga memberikan lapangan kerja yang luas. Terhitung banyaknya perusahaan industri besar dan sedang, menurut jenis industri dan jumlah tenaga kerja pada sektor pengolahan tembakau, mencapai 62 perusahaan dengan tenaga kerja sebanyak 75.137 orang, menjadikannya salah satu mata pencaharian dengan tenaga kerja terbanyak di Kota Kudus. Dari segala macam sektor industri yang ada di Kota Kudus, industri kretek menjadi ikonik kota yang memiliki nilai sejarah tersendiri. Nilai sejarah tersebut dibuktikan dengan pesatnya perdagangan ekspor-impor luar Kota Kudus dari sektor industri kretek yang merambat ke pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun sayang, perkembangan rokok kretek berserta sejarahnya belum dikenal banyak oleh masyarakat. Saya Novi Nur Hayati, saya edukator museum. Setengah dari populasi pekerja di Kudus ini bekerjanya di industri kretek. Dan kehidupan mereka, perekonomian mereka bertumpu di industri kretek tersebut. 60 tahun 2022, 60.000 pekerja itu di industri kretek. Paling besar di buruh. Jadi di Kudus ini ada sekitar 40-an pabrik yang dimana satu PT itu menyebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus. Nah, jadi tujuan didirikan Museum Kretek ini tentunya sebagai tempat ya untuk melestarikan budaya dan juga sejarah kretek. Tentunya itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat dan tentunya tujuan tersebut sudah dicapai. Jadi konsep dari yang kita usung ini adalah sebagai wisata edutainment ya. Jadi transisi antara wisata edukasi di mana kita bisa belajar tentang sejarah Kota Kudus, belajar tentang sejarah kretek ya, dan juga selain itu juga di Museum Kretek ini ada wahana-wahana penunjang lagi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kita di sini ada seperti rumah adat Kudus, ada replika cagar budaya, bangunan cagar budaya ya yang ada di Kabupaten Kudus. Terus kemudian ya ada tempat refleksi untuk terapi ikan, terus ada untuk wahana untuk anak-anak untuk seperti waterboom atau ember tumpah seperti itu. Jadi transisi antara edukasi dan entertainment. Dampak yang paling bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat adalah sebagai acuan untuk ilmu pengetahuan tentunya ya. Terus kemudian di sini kita juga setiap hari menyelenggarakan proses edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak didik, di mana mereka akan lebih cinta dan bangga terhadap kabupatennya, terhadap kotanya, terhadap Indonesia, dan juga tentunya terhadap pribumi-pribumi waktu itu. Jadi kretek. Nah, kretek itu dimulai pada tahun 1880 oleh seorang pribumi yang bernama Haji Jamhari. Haji Jamhari pada waktu itu kan hidup pada masa kolonial Belanda ya, tahun itu beliau mengidap beberapa penyakit ya yang dirasakan itu ada sesak nafas, batuk dan lain-lain. Mungkin kalau sekarang bisa dibilang asma ya mungkin saja karena dulu kan tidak ada medis seperti sekarang. Artinya pribumi kan hanya biasanya herbal yang untuk mengobatikan dengan cara herbal seperti itu. Dulu beliau mengoleskan minyak cengkeh ke dada dan juga ke punggung. Nah setelah dioles beliau merasakan nyaman, loh ternyata cengkeh ini bagus ya. Nah oleh beliau berpikir jika cengkeh ini dioleskan saja bisa meredakan, apalagi jika dikonsumsi seperti itu. Nah dulu tuh kita ada budaya namanya nginang. Nginangnya itu ditambahin dengan cengkeh. Terus kemudian gak berhenti di situ. Beliau masih eksperimen lagi, masih penasaran gimana cara konsumsi cengkeh dengan cara yang better gitu kan. Terus kemudian beliau coba memasukkan rajangan cengkeh itu ke dalam tembakalnya. Nah, terus kemudian dibakar, dihisap. Saat si cengkehnya terbakar itu ada suaranya kretek-kretek dari cengkeh yang terbakar. Itu kenapa masyarakat menyebutnya sebagai kretek. Bahkan ada yang menyebutkan sebagai rokok obat. Karena dimulai tahun 1880 ya di era Belanda,
Dan tentunya Kretek setelah itu mulai berkembang. 10 tahun kemudian setelah penemuan beliau, Mbah Haji Jamhari tutup usia, namun itu tidak menyurutkan Kretek. Tetapi banyak industri-industri yang mulai bermunculan. Mulai dari Niti Semito yang mengawali produksinya tahun 1906, terus ada kemudian Mbah Atmawijoyo tahun 1910 dan lain-lain. Nah ini banyak sekali. Bahkan dulu sebelum Jepang masuk, sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua ya, home industry di Kabupaten Kudus ini sangat banyak sekali. Nggak hanya home industry aja, pabrik-pabrik besar dulu juga banyak. Dan seperti Niti Semito yang punya brand Bal 3, itu memiliki karyawan 15.000 orang dengan luas 6 hektar waktu itu. Dulu sangat pesat sekali. Berawal dari obat, terus kemudian lama-lama menjadi gaya hidup ya. Gitu. Zaman dulu sebenarnya masih manual ya. Tapi walaupun kita bilang manual sekarang ya, dulu itu merupakan jadi menggunakan mesin-mesin yang kalau sekarang disebutnya sederhana. Tapi kalau zaman dulu itu adalah mesin tercanggih pada zamannya. Jadi seperti yang kita display di sini tuh ada alat perajang cengkeh, terus ada caca. Caca itu untuk merajang tembakau atau apa sih? Mengiris tembakau ya untuk slicing. Terus kemudian ada krondo untuk nyaring kayak gitu-gitu. Jadi masih tradisional. Karena dalam satu perusahaan ya, tentunya dia akan memiliki beberapa brand. Brand itu diciptakan sesuai dengan target market. Jadi misalkan brand A diformulasikan seperti ini. Ini cocok untuk target market misalkan di daerah pesisir kah, atau di daerah pegunungan kah, atau di kelas ekonomi yang seperti ini kah, atau seperti itu kah. Jadi masing-masing mereka memiliki target market masing-masing. Seperti itu. Niti Semito dulu produksinya mulai dari nol, benar-benar nol. Mulai dari 50 batang, 70 batang, dilinting sendiri beserta istrinya Mbok Nasila, kemudian dijajakan oleh kedua putrinya yang saat itu jualan gorengan keliling sambil bawa kretek gitu. Dijajakan keliling ya kan. Terus akhirnya dengan kegigihannya ya kan, seorang Niti Semito ini adalah orang yang sangat tangguh dalam berwirausaha. Ketika ada kritik, ada saran, itu justru menjadi pecutan semangat untuk beliau. Banyak. Seperti merantau ke Malang untuk konveksi ya. Terus kemudian setelah itu dirasa beliau belum sukses, beliau kembali ke Kudus untuk berjualan minyak kelapa. Ya, karena dulu penerangan kita kan masih pakai minyak kelapa ya, belum ada listrik. Nah itu, tapi itu meleset. Kenapa? Karena masyarakat tidak tertarik untuk membeli. Mereka lebih suka buat sendiri seperti itu. Terus kemudian berganti lagi berdagang tembakau sembari menjadi kusir delman. Terus kemudian saat menjadi kusir delman itu beliau bertemu dengan Mbok Nasila yang akhirnya diperistri tersebut. Terus kemudian setelah beliau menikah, beliau mulai bisnis kretek. Sampai ada di titik di mana beliau mampu mempekerjakan 15.000 karyawan yang saat itu pabriknya menjadi pabrik terbesar di Indonesia. Pabrik kretek terbesar di Indonesia. Jadi ibarat saat itu ya yang terjadi pada waktu itu adalah sebuah teknik marketing yang luar biasa. Bisa dibilang seorang Niti Semito waktu itu, brand Bal 3 saat itu sudah melampaui zamannya itu pemikirannya. Kenapa? Jadi seperti sekarang ya kita beli teh dapat hadiah gelas, beli sabun dapat hadiah piring, itu sudah dilakukan oleh Niti Semito pada waktu itu. Indonesia belum merdeka. Seperti itu. Nggak cukup di situ. Apa sih piranti makan kita pada waktu itu? Saat kita belum merdeka, pribumi biasa ya, piranti makannya apa sih? Piring seng, atau daun jati mungkin, atau dengan yang lain, atau mungkin dari tanah ya. Itu dikasih keramik ya, piring keramik, tea set keramik itu dipesan khusus di Jepang. Jadi itu udah mewah banget pada waktu itu. Dan gak cukup sampai di situ. Bal 3 ini selalu menjadi sponsor utama di setiap ada event-event besar yang di Indonesia seperti Sekatenan, Pasar Malam. Dulu kan sangat populer ya acara seperti itu.
Di stand-standnya itu biasanya ngadain promo berhadiah, kuis berhadiah, seperti nanti misalkan dalam satu toples itu diisi batangan kretek yang tidak tertata rapi. Terus kemudian yang bisa menebak berapa jumlahnya itu bisa mendapatkan hadiah-hadiah. Hadiahnya apa? Sepeda. Nggak setiap orang punya sepeda waktu itu. Sepeda waktu itu barang sangat mewah. Nggak cuma itu aja, Mas. Kalau sekarang kita mau menyebarkan brosur ya, kita lihat di pinggir-pinggir jalan di lampu merah ya. Dulu nggak gitu. Beliau nyewa pesawat Fokker, disewa untuk nyebarin brosur dari atas langit ke daerah Jakarta dan sekitarnya. Ada fotonya kita punya. Otomatis yang namanya konsep berbisnis ya, dimana dia marketingnya melambung, pastikan target marketnya juga terpenuhi. Jadi saya berharap Museum Kretek ini menjadi tempat yang tetap lestari, kretek ini tetap lestari, dan sebuah bangsa yang besar pasti tentunya bangsa yang menghargai sejarahnya dan yang melestarikan sejarahnya. Nah tetap sama, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Seperti itu. Pada masyarakat luas secara umum, budaya kita sebenarnya berbeda dengan bangsa luar. Ketika kita melihat banyak museum-museum di Indonesia yang masih bisa dibilang hanya sedikit peminatnya. Bahkan ada survei yang menyatakan seorang pergi ke museum seumur hidup cuman 3 kali. Ketika dia masih kecil karena diajak gurunya. Ketika dia bersekolah atau kuliah karena ada tugas. Dan ketika dia memiliki anak atau cucu karena ngantar anak atau cucu. Jadi minat masyarakat untuk datang hanya ingin tahu, dengan niat ingin tahu itu masih jarang sekali, berbeda dengan bangsa luar. Makanya kita bisa menjadi seperti ini berkat orang-orang yang ada di sebelum kita, dan itu semuanya terukir dalam sejarah. Makanya yuk kita ke museum untuk menghargai perjuangan mereka.